Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Tegar Tiadharma. Di sini saya sebagai asisten praktikum fisiologi untuk blok neurosensoris. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai fisiologi dari nyeri. Pembahasan saya seperti biasa dari yang umum terlebih dahulu, lalu kita masuk ke pembahasan intinya. Nanti di slide ini juga akan saya terakan untuk sumber-sumber yang saya ambil mengenai materi ini, dan juga untuk beberapa fun fact yang mungkin akan kalian perlukan untuk blok-blok kedepannya. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas dulu gitu. Jadi dari fisiologi dari nyeri. Di sini mohon maaf dulu sebelumnya kalau misalkan tanggalnya salah ya teman-teman. Nanti aku akan perbaiki. Yang pertama dulu, di sini kita harus tahu dulu tuh bahwa nyeri itu dibawa oleh suatu sistem yang ada di tubuh kita, yaitu adalah sistem saraf. Nah, kita harus tahu dulu nih sistem saraf itu apa. Jadi sistem saraf itu adalah satu dari dua sistem regulator utama di tubuh kita, ya teman-teman ya, aku bold. Secara umum dia ini gunanya untuk ngontrol dan juga mengkoordinasi aktivitas dari tubuh kita yang butuh responnya itu cepat, teman-teman. Nih, mohon maaf itu ada kalau ribet ya teman-teman. Nah, jadi ada masuk tiga gitu. Terbagi tiga bagian besar. Bagian masuk yaitu sensorik, terus bagian pusat untuk kita mengintegrasikan atau mengolah data tersebut. Lalu yang terakhir adalah bagian keluaran atau motorik atau hasilnya atau responnya gitu. Nah, jadi dari sistem saraf itu ada 4 struktur yang penting, yaitu adalah otak, korda spinalis, saraf, dan juga organ organ indera kita gitu. Kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Yaitu kita harus tahu dulu nih, setelah kita tahu sarafnya, kita harus tahu nih bentukan anatomi dari saraf itu kayak gimana. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang penting kalian ketahui, yaitu adalah yang aku buletin warna merah teman-teman. Dendrit, akson hillock, akson, cells1, selabut myelin, dan juga nodus Ranvier. Nah, yang pertama dulu kita bahas dari yang awal ya teman-teman, yaitu jadi dendrit. Dendrit itu adalah tempat untuk menerima impuls teman-teman, tapi berbeda dengan reseptor. Kalau reseptor itu menerima rangsangannya, nah terus rangsangannya itu mau diterusin kan nih, mau diterusin. Nah, yang menerusin pertama itu namanya dendrit teman-teman. Jadi dia yang menerima, selanjutnya diterima oleh pusat saraf kita, lalu akan dikumpulkan di akson hillock. Jadi akson hillock ini adalah tempat berkumpulnya dari listrik tadi atau potensial aksi yang sudah dijalankan di bagian dendrit teman-teman. Jadi dari dendrit dia jalan ke akson hillock, terus dia ngumpul tuh di situ. Nah, kalau dia udah ngumpul di akson hillock, itu nanti dia nggak akan langsung diterusin teman-teman impulsnya atau potensial aksinya. Tapi gimana? Jadi dia akan listriknya tuh bakal dikumpulin gitu, dikumpulin sampai titik tertentu atau ambang batas tertentu. Kalau udah tercapai ambang batasnya, dia akan diterusin. Kalau misalkan enggak tercapai gitu, ya dia akan diabaikan gitu. Ya udah nggak ada gitu impulsnya. Jadi akson hillock ini yang dia itu untuk menentukan gitu apakah impulsnya mau dilanjutkan atau enggak. Nah, itu akson hillock. Nah, selanjutnya yang paling penting yang kedua lanjutnya adalah akson. Akson itu yang menghantarkan teman-teman, dia tuh yang ngantar potensial aksi tadi. Habis dari akson hillock dibawa nih sama akson buat ke otak misalkan kayak gitu. Nah, nanti setelah itu baru kita membahas ke cells1. Cells1 ini adalah yang membungkus si akson tadi. Jadi dia tuh yang menutupin si aksonnya gitu. Jadi ada akson gitu kan, nih ada akson yang kuning ini, dia ditutupin nih sama yang ungu-ungu, itu namanya cells1 teman-teman. Nah, gunanya cells1 itu apa? Jadi cells1 ini kan nanti dia bakal ngebungkus aksonnya, namanya nanti jadi pembungkus myelin. Nah, harapannya itu sebenarnya apa? Jadi kalau misalkan nih dia tuh di akson ini teman-teman, kalau kalian pelajari lebih dalam banget, itu nanti dia ada pertukaran anion kation teman-teman. Jadi dia akan ada pertukaran sehingga jadinya tuh kayak potensial aksinya tuh biar bisa lewat kayak gitu. Nah, tapi kan dia kalau misalkan nggak ada cells1 gitu, jadi terjadi pertukaran terus tuh selama di aksonnya. Nah, dengan adanya cells1 di tempat yang ada cells1 ini, dia nggak ada pertukaran teman-teman, nggak ada pertukaran sama sekali dari anion dan juga kation, atau kita bilang ya elektrolit lah kayak gitu. Dia nggak ada pertukaran teman-teman, jadi udah dilewat aja gitu, makanya dia lebih cepat jadinya. Nah, terus di sini ada celah antar myelin, itu namanya nodus Ranvier teman-teman.
Nah, Nonduranvir itu dia gunanya sebagai mempercepat. Jadi anggapannya kayak gini teman-teman. Anggapannya ini aku gambarin ya biar enak aja. Ini misalnya ada saraf gitu ya. Nah, terus ada yang mau lewat nih. Tek 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 tek. Nah, kan tadi kalau dia di sini ada selubung mielin, dia nggak bisa keluar kan teman-teman. Nih, dia nggak bisa keluar. Kenapa? Karena ya ketahan, orang ditahan dari luar gitu kan. Nah, tapi karena dia ada celah ini, gunanya celahnya apa? Kan air itu dia anggapannya air ya teman-teman, air aja biar enak. Jadi air itu kan dia gunanya buat jalan. Tapi kalau nggak ada yang dorong airnya, ya dia kan ya lambat juga ujung-ujungnya. Jadi celah-celah ini gunanya buat bantu dorong lagi gitu, kayak set udah pelan nih, dari sini udah pelan, ini kencang, terus dari sini pelan lagi, pelan, oh didorong lagi sama yang di sini nih, oh gue dorong lo, set, akhirnya dia makin cepat teman-teman. Nah kayak gitu. Nah tapi nanti dia akan menimbulkan suatu reaksi apa? Reaksi melompat-lompat. Maksudnya melompat-lompat tuh kayak gimana? Jadi harusnya kan impulsnya yang tadi kan, harusnya tadi pertukaran itu terjadi di setiap akson ya teman-teman. Tapi karena dia tertutupi mielin, jadi terjadi pertukaran itu cuma di bagian sini sama bagian sini doang. Jadi kesannya tuh kayak melompat gitu listriknya gitu. Padahal nggak, dia cuma di dalam aja gitu. Makanya kesannya melompat-lompat kayak gitu mungkin ya penggambarannya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini sebenarnya adalah penggambaran contoh-contoh dari saraf sendiri, teman-teman. Kalau kalian mau mendalami silahkan, dan aku yakin di perkuliahan juga sudah didalami gitu. Yang sebelah kiri ini adalah nervus cranialis ya, ada 12. Di situ ada beserta penggunaannya. Nah, selanjutnya di bagian sini ada yang namanya tuh medulus spinalis ya, teman, atau corda spinalis. Yang dimana ini sebenarnya penggambaran aja. Mungkin nanti untuk pembahasan lengkapnya itu di bagian materi waktu reaksi teman-teman, atau refleks. Ngomong refleks, saya akan bahas di situ. Kita lanjut lagi. Nah, tadi kita udah bahas nih mengenai sistem sarafnya, terus mengenai anatomi dari sarafnya. Sekarang kita bahas dulu nih dari kalau misalkan kita dapat rangsangan gitu, dapat nyeri gitu. Nah, nanti yang nerusin itu siapa? Yang nerusin itu adalah saraf aferen teman-teman, atau dia ini yang masuk ke dalam. Jadi masuk ke dalam itu maksudnya apa? Dia tuh arahnya ke dalam tubuh kita atau ke pusat tubuh kita. Jadi ingat, aferen itu dia masuk ke dalam teman-teman. Jadi anggapannya kayak gini gambarannya. Nih, kita dapat rangsangan nih, mau sensorik atau dari visceral, dari dalam gitu. Akhirnya diterusin sih sama saraf aferen. Ingat, aferen tuh masuk teman-teman. Akhirnya dibawa masuk ke sistem saraf pusat teman-teman. Oke, udah dibawa nih. Jadi dari tangan nih misalnya kepencet tek gitu. Nah, nanti dibawa nih sama saraf yang ada di tangan, terus ke bagian medulus spinalis, terus ke bagian otak gitu. Nah, dia yang ngebawa itu namanya saraf aferen teman-teman, aferen, yaitu masuk. Nah, sudah sampai di otak, dia tuh bakal diintegrasikan atau diolah gitu, dipikirkan ini perlu kita apain ini nyerinya ini gitu. Atau rangsangan ini perlu kita apain gitu. Misalkan tadi kita dipukul, kita dipukul. Oh, terus otak mikir nih, harus diapain nih pukulannya si ini nih. Akhirnya, kita balas, misalnya kita balas nih pukulannya. Nah, impuls ingin membalas itu akan dikeluarkan ke saraf eferen. Eferen itu yang keluar ke saraf eferen, nanti terbagi jadi dua sebenarnya, ada dua, yaitu adalah ke sistem saraf somatik. Somatik itu nanti yang dia itu ke otot rangka teman-teman. Jadi yang dia itu yang bisa kita gerakkan gitu ya, ke otot rangka. Kita mau mukul kan tadi kan, kita kasih ke saraf somatik. Akhirnya kita bisa mukul dia nih, jebret, kita ke otot rangka, kita bisa pukul dia gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan nih tadi rangsangannya tadi dari organ-organ yang dia tuh bergerak secara otomatis. Contohnya misalkan di jantung, kita nggak ngerasain misalnya, dari jantung, gerak bang gitu. Dikirim ke otak, kata otak, kita gerak, misalkan kayak gitu ya. Jangan jantung deh, misalkan saluran cerna deh, gerak, ayo. Akhirnya dia nanti gerak di otak, nyuruh dia gerak nih, nyuruh dia gerak sampai ke eferen. Nah, di eferen nanti masuk ke sistem saraf otonom. Di sistem saraf otonom nanti terbagi jadi 3 teman-teman. Ada sistem saraf simpatis, parasimpatis, dan juga enterik. Nah, nanti untuk sistem saraf simpatis dan juga parasimpatis itu nanti gunanya untuk otot polos, otot jantung, eksokrin, kelenjar endokrin, dan lain-lain. Artinya dia tuh yang otomatis gitu. Tubuh tuh kayak kita nggak usah nyuruh, dia udah gerak gitu.
Nah, terus kalau misalkan sistem saraf enterik ini benar-benar khusus teman-teman, yaitu dia itu ada di saluran cerna, lebih tepatnya tuh di bagian usus kalau misalkan kalian mau tahu. Sebenarnya banyak di mana-mana, dia di saluran cerna lah intinya. Nah, kenapa jadi sistem saraf enterik ini dia terpisah sendiri? Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian baca gitu ya, di beberapa literatur ada yang menyebutkan bahwa saluran cerna kita tuh dia punya otak sendiri gitu. Dia tuh punya kayak jantung, ada pacemakernya sendiri yang bikin dia bisa ngegerakin dirinya sendiri. Nah, makanya dia agak dipisah di sini teman-teman. Nah, terus contohnya juga ada rangsangan dari saluran cerna yang akhirnya bikin sistem saraf enterik ini bekerja dan akhirnya bikin organ cernanya itu juga bekerja seperti itu. Oke, kita lanjut. Terus tadi udah yang masuk teman-teman. Nah, selanjutnya aku jelasin yang keluar eferen yang ini tadi dari sini nih. Nah, dari eferen itu yang keluar, ingat kalau exit ya keluar gitu kan. Nah, dia itu terbagi jadi dua teman-teman tadi. Yang seperti penggambarannya yang otonom ya teman-teman. Ada yang simpatis dan juga parasimpatis. Bedanya itu apa? Jadi di sini kita harus tahu dulu nih. Jadi di sini ini ada dua saraf gitu ya. Kelihatannya ada yang warna merah dan juga ada yang warna biru. Jadi yang warna merah ini adalah parasimpatis teman-teman. Yang biru itu adalah simpatis. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih beberapa struktur yang harus kita tahu. Yang pertama, ini namanya ganglion, teman. Ini ganglion. Nah, di sini kok nggak ada ganglion ya, Bang? Adanya medulla adrenal. Nanti aku jelasin. Jadi, di sini kita tahu dulu, di sini ada ganglion dan juga medulla adrenal gitu kan. Terus ada preganglion, artinya sebelum dari ganglionnya. Terus ada postganglion, setelah dari ganglionnya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada juga reseptor-reseptornya. Macam-macam nih, ada reseptor muskarinik, reseptor alfa, reseptor beta 1, reseptor beta 2, dan juga reseptor muskarinik. Jadi macam-macam ya reseptornya. Dan akhirnya ini menggerakkan organ-organ efektornya atau organ-organ targetnya gitu. Jadi aku jelasin dulu. Terus setelah kita tahu struktur tadi, kita harus tahu namanya neurotransmitter. Neurotransmitter tuh dia itu yang membawakan membawakan impulsnya tadi. Jadi dari saraf preganglion, dia lewat ganglion nih. Dia tuh ada jedanya teman-teman, ada kayak celahnya. Nah, yang ngebawa antara celah preganglion menuju postganglion itu adalah neurotransmitter. Nah, neurotransmitter itu ada macam-macam. Ada ACH atau acetylcholine, ada reseptor epinefrin, neurotransmitter epinefrin, non-epinefrin, dan juga nanti ada tiga itu. Nah, terus kalau secara penggambaran tuh gimana Kak cara menggambarkannya? Jadi gini, sistem parasimpatis itu dia akan mengeluarkan neurotransmitter berupa acetylcholine teman-teman. Jadi dia acetylcholine tok gitu. Kalau misalkan yang simpatis, yang di bagian setelah postganglionnya atau nanti yang berikatan sama reseptor muskariniknya itu acetylcholine. Jadi penggambarannya bisa kita katakan acetylcholine ini kebanyakan pada sistem parasimpatis gitu. Nah, terus kalau misalkan epinefrin dan non-epinefrin itu dia berada pada sistem saraf simpatis teman-teman. Artinya nanti dia lebih banyak nanti di saraf simpatis. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan neurotransmitter pada saraf simpatis itu apa? Itu epinefrin dan juga non-epinefrin. Tapi kalau misalkan pada parasimpatis itu acetylcholine. Nah, sini aku highlight dulu itu garis besarnya. Namun, kalau misalkan pada reseptor nikotinik gitu di pada bagian ganglion ini, pada simpatis, pada parasimpatis tetap mereka berdua menggunakan ACH atau acetylcholine. Namun pada bagian postganglion yang akan menempel nanti pada organ efektor itu nanti baru itu tuh kayak tadi yang parasimpatis acetylcholine yang menempel. Kalau misalkan yang pada reseptor alfa itu norepinefrin sama epinefrin. Terus kalau misalkan reseptor beta 1 itu epinefrin norepinefrin. Kalau misalkan beta 2 cukup epinefrin. Nanti bisa lihat aja kok gambar ini. Nah, selanjutnya ini kok dia beda sendiri Kak? Ini kenapa dia medulla adrenal bukan ganglion gitu. Jadi medulla adrenal ini bisa digambarkan sebagai ganglion yang mengalami perubahan teman-teman. Itu bisa dikatakan seperti itu. Jadi ganglion yang spesial gitu. Nah, makanya dia bisa jadi medulla adrenal. Dia berbeda caranya. Kalau misalkan pada ganglion nanti dia akan ya tetap diteruskan di saraf. Kalau medulla adrenal dia akan masuk ke pembuluh darah teman-teman. Jadi anggapannya dari medulla spinalis gitu atau korda spinal, dia bakal merangsang si medulla spinalis gitu ya. Dia bakal merangsang merangsang medulla adrenal. Terus dia bakal ngeluarin nih medulla adrenal. Oh, lu minta aku keluarin epinefrin. Oke, aku keluarin ke pembuluh darah. Nah, dari pembuluh darah baru nanti dia nyampe
ke reseptor alfa dan reseptor beta dan juga reseptor beta 2 gitu yang ada di pembuluh darah teman-teman, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh aja organ-organ yang dipersarafi oleh simpatis dan juga parasimpatis. Bisa dilihat aja. Ini nice to know aja teman-teman ya. Nah, tadi udah kita bahas mengenai saraf-sarafnya, selanjutnya kita bahas mengenai nyerinya, teman-teman. Nah, nyerinya ini kita harus tahu dulu nih, arti nyeri itu apa gitu. Jadi nyeri itu adalah mekanisme protektif dari tubuh. Gunanya buat apa? Kok dia memprotektif bang nyeri? Padahal kan yang nggak enak gitu. Dia tuh bikin kita sadar bahwa tubuh kita tuh terjadi kerusakan, teman-teman. Jadi dia, bang, rusak bang, tubuhnya rusak bang. Oh, oke. Jadi kita tahu gitu. Jadi itu gunanya dia. Nah, selanjutnya nyeri itu baru bisa dirasakan kalau ada yang menerima nyerinya dong. Nah, yang menerima nyerinya itu namanya reseptor, teman-teman. Namun itu spesifik, nanti reseptor nyeri itu ada lagi. Tapi intinya menerima impuls atau rangsangan itu adalah reseptor. Nah, reseptor itu nanti terbagi menjadi 5, teman-teman. Ini berdasarkan Guyton ya, terbagi 5. Ada kalau misalkan berdasarkan Sherwood jadi 4 gitu kalau nggak salah. Bisa cek aja. Nah, terus kalau misalkan dari Guyton itu pertama ada mekanoreseptor, ada termoreseptor, ada nociceptor, ada elektromagnetik, dan juga ada kemoreseptor, teman-teman. Nah, jadi di sini ada 5 nih. Ada 5 reseptor yang ada dalam tubuh kita. Yang pertama, mekanoreseptor itu gunanya untuk mendeteksi tekanan mekanik atau regangan yang ada dalam tubuh kita. Jadi kalau ada yang meregang gitu, otot gitu kan, misalkan, atau bagian tekan gitu, tuh mekanoreseptor, teman-teman. Nah, terus selanjutnya untuk termoreseptor, sesuai namanya, termo ya berarti suhu, teman-teman. Jadi dia mendeteksi suhu. Nanti dia 2 sebenarnya. Lupa ada 4 kalau nggak salah ya, bisa dicek aja nanti di Guyton. Itu ada suhu sangat dingin, suhu hangat, suhu sangat panas. Jadi ada 4. Selanjutnya ada nociceptor. Nah, ini yang kita akan bahas nanti ya, yaitu adalah reseptor nyeri. Jadi dia benar-benar spesifik untuk nyeri atau kerusakan pada jaringan. Selanjutnya ada reseptor elektromagnetik. Dia itu gunanya untuk sebenarnya pada mata, teman-teman. Jadi dia untuk mendeteksi cahaya. Jadi benar-benar pada retina mata yang menangkap cahaya. Nah, itu namanya elektromagnetik. Memang agak aneh ya gitu ya, elektromagnetik kok cahaya kak, tapi memang seperti itu adanya kayak gitu ya, bisa dicek aja. Nah, selanjutnya ada yang namanya kemoreseptor. Jadi kemoreseptor tuh, ingat, kemo itu artinya dia kimia, teman-teman. Jadi dia mendeteksi atau reseptor yang mendeteksi hal-hal yang berbau kimia. Contohnya kadar oksigen, osmolaritas cairan, kadar karbon dioksida. Tuh nanti dia itu tuh yang dideteksi sama dia kayak gitu. Jadi itu namanya reseptor kegunaan kemoreseptor sendiri. Nah, mungkin di sini aku kasih highlight dulu gitu ya. Aku kasih fun fact gitu ya tentang reseptor ini. Jadi ada yang namanya perbedaan kepekaan. Apa itu perbedaan kepekaan, Kak? Jadi setiap reseptor itu dia tuh sebenarnya sangat peka, teman-teman. Tapi dia cuma bisa menangkap salah satu dari jenis rangsangan yang ada atau yang diterima pada kita. Jadi contohnya tadi, misalkan mekanoreseptor, ya dia sangat sensitif gitu terhadap tekanan dan juga regangan, tapi dia nggak sama sekali menerima suhu kayak gitu. Tapi kalau misalkan contoh kerusakan jaringan, jangan kerusakan jaringan deh, karena kerusakan jaringannya akan bersamaan. Tapi nggak apa deh, coba kita contoh kerusakan jaringan, misalnya jaringan rusak, termoreseptor dia nggak akan menerima respon apa-apa kayak gitu. Jadi ya udah gitu, dia diem aja. Jadi yang menerima tuh cuma yang spesifik, cuma salah satu doang. Tapi saking spesifiknya dia juga paling bagus gitu. Dia kena dikit aja dia udah tahu kayak, gua udah kena nih kayak gitu. Kayak kita lanjut. Ini contoh-contoh dari reseptornya. Mungkin di sini aku nggak akan terlalu bahas banyak karena ini setahu aku akan dibahas lebih banyak daripada histologi, teman-teman. Jadi bisa dicek aja nanti di histologi. Lanjut. Nah, tadi kita kan bahas mengenai nyeri. Berarti kan reseptornya yang paling yang dapat kita bahas adalah nociceptor, teman-teman. Yang ini, nociceptor. Jadi nociceptor itu tadi seperti yang aku katakan adalah reseptor yang fokus menerima rangsangan atau kerusakan dari jaringan atau rangsangan nyeri kayak gitu. Dia namanya nociceptor. Nah, di sini mungkin aku highlight dulu, akan terbagi di 3 lagi, teman-teman, berdasarkan Sherwood. Yaitu ada nociceptor mekanik, thermal, dan juga polimodal. Kalau misalkan mekanik itu nanti dia itu yang respon terhadap kerusakan mekanik, misalnya kayak dipukul, dicubit, apalagi disayat kayak gitu. Itu yang mekanis. Tapi kalau misalkan reseptor thermal itu yang misalkan kena suhu ekstrim, misalnya kena panas, air panas nih, wah itu yang kena tuh yang thermal gitu, reseptor thermal. Terus kalau misalkan yang polimodal ini apa, Kak? Jadi yang polimodal ini dia yang berespon kuat sama rangsangan
dari bahan-bahan kimia yang sifatnya iritan atau yang bikin iritasi. Contohnya misalnya kena asam lambung, jebret, itu tuh langsung reseptor polimodal. Nah gitu ya. Nah di sini aku kasih fun fact juga bahwa kepekaan atau kemampuan nociceptor untuk menangkap rangsangan itu bisa ditingkatkan dengan adanya prostaglandin. Karena prostaglandin itu bikin nanti si reseptor itu semakin peka kayak gitu teman-teman. Nah kayak gitu. Itu gambaran pembahasan umumnya. Seperti biasa, kalau misalnya mau lebih tahu lagi bisa dicek aja lagi videonya. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya ada serabut saraf, macam-macam serabut saraf. Tadi kan udah yang menerima rangsangan, selanjutnya yang menyalurkan rangsangan ya dong. Itu ada macam-macam teman-teman. Ada yang paling cepat dari paling atas itu ada A alpha, dan yang paling lambat itu adalah sensori yang nomor 4. Tapi nanti untuk yang ini ada kan pembahasannya di slide selanjutnya. Jadi ini stay tune ya. Ini udah lengkap juga, nanti sempat akan jadi pertanyaan uprak mungkin ya. Jadi bisa di highlight ya, teman-teman untuk bagian ini. Lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas modulasi dari nyeri. Artinya bagaimana nyeri itu diolah kayak gitu ya, modulasi dari nyeri. Di sini aku lebih sebenarnya memberikan gambaran ini supaya kalian tahu sebenarnya letak-letak dari traktus atau traktusnya menyalurkan dari impuls nyeri ke pusat yang lebih tinggi atau ke otak. Di sini bisa kalian lihat aja ada columna dorsalis, ini spinocerebellum, spinothalamikus. Yang di sini akan kita highlight itu adalah spinothalamikus lateral, ventral, corticospinal lateral sama corticospinal ventral. Selebihnya nanti ada gunanya yang lain. Bisa kalian cek lagi. Karena untuk nyeri kita fokus ke situ dulu. Nah, jadi misalkan aja kita pakai penggambaran yang kanan, karena yang kiri ini cukup mungkin agak bingung ya penggambarannya. Jadi misalkan nih ditaruh bola di tangan kita, tek. Nah, terus reseptor tekanan yang ada di tangan kita ini kayak, kita dapat rangsangan tekan nih. Terus diubah jadi listrik. Habis setelah itu kita disalurkan ke saraf aferen. Ingat aferen masuk ke saraf aferen, masuk nih dia nih ke bagian cornu dorsalis atau tanduk dorsal. Di bagian cornu dorsalis nanti dia akan dilanjutkan ke dalam medula spinalis di bagian traktus spinothalamikus. Oke, ke bagian traktus spinothalamikus, lebih tepatnya traktus spinothalamikus lateralis. Nah, dari situ nanti dia akan naik ke bagian atas, lalu dia akan menyilang. Jadi nanti dia dari sini akan pindah ke tengah ke traktus spinothalamikus ventral. Akhirnya dia naik ke bagian atas. Nah, pada sampai bagian atas nanti dia bakal bersilangan teman-teman. Atau misalkan nih dari tangan kanan, misalnya dari kanan dia akan pindah ke kiri. Oke, dia akan terjadi persilangan yang akhirnya akan dilanjutkan ke bagian otak, yaitu adalah daerah somatosensorik. Oke, terus itu udah dapat nih, udah sampai di somatosensorik. Kita udah tahu nih, kita sekarang lagi megang benda nih. Nah, selanjutnya bendanya mau kita apain? Mau kita lempar. Selanjutnya pas kita mau lempar, otak nyuruh nih, lempar. Oke, kita lempar. Akhirnya dia dari belakang sini dia akan pindah. Dari depan dia akan pindah ke bagian belakang. Selanjutnya dia ke bagian korteks motorik primer. Turun tuh dia ke bagian bawah, ke bagian medula. Jadi dari otak ke tulang belakang dia turun ke traktus spinothalamikus ventral dulu. Setelah dari ventral baru dia ke traktus spinothalamikus lateralis. Jadi dari ventral, dari tengah ke samping. Oke, dari tengah ke samping, terus masuk ke bagian cornu anterior atau tanduk depan. Nah, sekarang habis dari tanduk depan, dia bakal keluar ke divisi eferen atau yang keluar exit, dan akhirnya sampai ke otot. Otot buat apa? Buat lempar. Akhirnya terlempar lah bola tadi. Nah, jadi kata kuncinya adalah reseptor, biar kelihatan. Kuncinya adalah reseptor aferen, spinothalamikus lateralis, spinothalamikus ventral,
otak. Oke. Ini buat masuk. Terus kalau yang keluar dari otak, baru kita lanjut ke corticospinalis ventral. Corticospinalis ventral. Terus corticospinalis lateral, eferen, baru ke organ. Oke, organ itu contohnya nanti otak, otot, dan lain-lain lah, kayak gitu. Jadi itu contoh penggambarannya. Ingat ya teman-teman, kalau misalkan bingung nanti bisa ditanyakan aja CP aja nggak apa-apa, atau ya bebas kalian mau lewat ketua kelompok juga apa-apa. Itu penggambaran dari nyeri sendiri gitu, gimana akhirnya kita mendapatkan suatu rangsangan nyeri dan akhirnya kita merespon. Itu gambaran umumnya, gambaran mudahnya seperti itu. Nah selanjutnya kita akan masuk ke bagian nyeri lagi. Nyeri itu nanti terbagi lagi menjadi dua. Ada yang nyeri yang cepat, ada yang nyeri lambat. Maksudnya cepat sama lambat ini kayak gimana kak? Jadi gini, kalau misalkan nyeri cepat, itu artinya kita itu merespon nyerinya itu cepat teman, atau nyeri itu berasanya cepat, kita langsung tek kena langsung berasa. Nah itu nyeri cepat. Kalau nyeri lambat, kita kayak tek kena dulu, ada selang beberapa waktu baru kita ngerasa itu nyerinya. Itu nyeri lambat. Nah jadi dua hal ini harus kalian tahu dulu. Kenapa harus kalian tahu? Karena ada nggak di slide selanjutnya? Oh nggak ada ya. Oke, jadi nyeri cepat itu nanti dia bakal diantarkan oleh serabut saraf yang ada tadi di slide ini oleh A delta. Terus kalau yang lambat itu diantar sama yang C. Kenapa kak yang cepat diantar sama A delta, terus yang lambat diantar sama C kayak gitu? Karena yang A delta itu dia tuh cepat teman-teman, dia ngantarin listriknya tuh cepat, makanya dia pakainya yang ini gitu. Kok dia bisa cepat? Karena dia itu serabut sarafnya ada mielinnya teman-teman. Ingat, mielin tuh dia yang bikin harusnya listriknya tuh bertukaran terus, tapi ini malah nggak usah tukar, langsung jalan aja. Nah ya kayak gitu, jadi makin cepat ya. Nah jadi dia cepat ini, nyeri cepat ini dia akan menggunakan serabut saraf A delta, terus dia akan menggunakan serabut saraf A delta dan akhirnya nanti akan bikin impuls nyerinya itu lebih cepat. Nah, yang masuk ke nyeri cepat itu apa aja? Yang masuk ke nyeri cepat itu ada nosiseptor mekanik sama nosiseptor termal. Makanya kenapa kalau misalkan teman-teman kesayat atau kalau teman-teman ketusuk atau teman-teman kena suhu yang dingin banget, itu kalian cepat ngerasa gitu karena dia masuknya ke nyeri cepat gitu. Jadi dia nyeri cepat diantarkan saraf delta dan akhirnya nanti sampai ke otak kayak gitu. Dia kecepatannya 30 meter per second. Ini penting ya, soalnya nanti ada beberapa soal seingatku yang butuh soal UB yang akan menanyakan hal ini. Nah selanjutnya untuk nyeri lambat itu tuh dia benar-benar spesifik untuk polimodal doang. Nah contohnya tadi kan polimodal itu kan yang kimia, yang iritan gitu. Makanya teman-teman kalau misalkan kena sesuatu yang sifatnya iritatif, misalnya di kulit gitu atau di lambung, dia tuh nyerinya lambat gitu. Kayak tiba-tiba baru kerasa nyerinya. Padahal lukanya udah dari lama kayak gitu. Yang nggak lama-lama, maksudnya nyerinya udah duluan, lukanya udah duluan, nyerinya telat gitu datangnya. Nah itu dia polimodal. Yang nganter itu yang serabut C. Kenapa C? Karena C ini dia lambat teman-teman. Jadi dia tuh yang bikin dari impulsnya itu dia lambat untuk diterima sama otak. Tapi teman-teman, ada keunggulan nih dari masing-masing penggunaan serabut saraf ini. Jadi kalau yang cepat, oke, dia ini cepat gitu ditangkap sama otak. Tapi dia ada kekurangannya. Ada kelebihan dulu, kita bahas kelebihan dulu. Kelebihannya dia lokasinya jelas. Lokasinya jelas. Misalkan kamu lukai di tangan, ya udah dia di tangan, kamu udah tahu spesifik dia tuh di tangan di mana gitu. Oh di sini gitu. Ya udah kalian tahu gitu dia di mana. Tapi kalau misalkan yang lambat, kalian nggak tahu nyeri itu di mana. Dia tuh kayak luas gitu. Misalkan ini tangan, nyerinya tuh di sini. Kalau nyeri cepat kalian tahu nih nyerinya di sini. Tapi kalau nyeri lambat dia akan bikin nyerinya tuh satu tempat ini. Jadi kalian kayak di mana ya nyerinya? Kayak kok rasanya sebesar ini nyerinya kayak gitu. Itu nyeri lambat. Terus nyeri cepat ini dia cepat diterima tapi dia juga cepat hilang.
Jadi dia udah cepat diterima tapi juga cepat hilang nyerinya. Jadi sifatnya itu cuma ya bisa dibilang akut gitu, cepat banget gitu. Sedangkan nyeri lambat dia itu udah tempatnya luas, nggak spesifik di mana, kita juga nggak tahu kita nggak tahu tempatnya di mana, kita juga dia tuh lama gitu bertahannya. Jadi nyerinya tuh bertahan lama gitu. Jadi udah lambat lama lagi nahan nyerinya. Jadi ya itulah kekurangan dan juga kelebihan dari dua hal ini. Kita lanjut ke next slide selanjutnya. Oke. Aku tahu mungkin kalian sini sudah mulai agak pusing, tapi diterima aja teman-teman ya. Nah selanjutnya kita akan bahas dari nyeri sendiri. Jadi nyeri ini tadi kan sempat kubahas nyeri cepat, nyeri lambat gitu kan di slide sebelumnya. Yang dimana nyeri cepat diantar sama A delta, yang nyeri lambat diantar sama C. Nah dimana nanti contohnya dulu, misalkan kena pukul jebret gitu kan, disantar sama yang warna biru, saraf delta, A delta, dibawa ke medulla spinalis, terus akhirnya dibawa ke bagian cornodorsalis. Nah, ada perbedaan teman-teman, nama jalurnya. Kalau misalkan nama jalur untuk yang nyeri cepat itu adalah tractus neospinothalamicus. Yang ini. Kalau misalkan yang lambat itu namanya tractus paleospinothalamicus. Itu harus diingat tuh dua hal itu. Untuk jaraknya sama aja, jalannya sama dua ini, nggak ada yang berbeda. Namun ada perbedaan sedikit di bagian mana? Yes, di bagian batang otaknya. Jadi pada saat dia dari bagian medulla spinalis atau bagian tulang belakang gitu ya, tulang belakang anggap ya, terus dia naik sampai ke batang otak gitu, batang otak, dia itu akan berhenti di tempat yang berbeda-beda. Kalau misalkan nyeri lambat, dia bakal berhenti di formatio reticularis. Kalau misalkan yang nyeri cepat, dia akan berhenti di bagian talamus, di bagian atas, dan dia akan tetap terus naik ke atas sampai ke bagian area somatosensorik atau bagian untuk kita merespon rangsangan gitu. Jadi kita bisa, misalkan tadi kena pukul, terus kita balas, itu bagian area somatosensorik. Nah, jadi ini penggambarannya dulu. Wah, Kak, ini gambarnya susah banget dipahamin, gambar 3 ini. Tenang guys, aku akan mencari, aku punya gambar yang lebih gampang untuk dipahami. Sabar. Ini dia. Jadi, ini adalah penggambaran versi gampang dari hal yang tadi, dari halaman sebelumnya. Jadi, gambaran gampangnya nih, rangsangan yang didapat ditangkap nociceptor, masuk ke afren, dan akhirnya aku bilang kan, sampai di cornodorsalis. Nah, cornodorsalis sama traktus-traktusan tadi dia tuh ada jaraknya gitu teman-teman, ada gapnya gitu. Nah dari gapnya itu akan keluar namanya substansi P. Substansi P ini dia bakal nempel ke cornodorsalis. Kalau misalkan dia nggak sampai ke cornodorsalis, maka nyerinya nggak akan kerasa. Tapi karena dia sampai ke cornodorsalis, akhirnya si cornodorsalis ini dapat nih, ada rangsangan nih bos. Nah, dari rangsangan ini dia akan bawa ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu adalah ke batang otak. Jadi dari medulla spinalis atau tulang belakang dibawa tuh ke batang otak. Nah di batang otak dia ada 2 cabang, ada ke formatio reticularis di batang otaknya, atau langsung dinaikin ke otak. Kalau misalkan dia ke formatio reticularis, dia itu bakal bikin kita tuh siaga sama nyerinya. Jadi kayak kita tuh, kenapa nih, kita tuh pas kena nyeri kita tuh langsung kayak was-was kan, kayak langsung jaga-jaga. Nah itu yang bikin was-was itu formatio reticularis. Nah tapi kalau misalkan dia langsung ke talamus, kita tuh langsung ngerasa nyerinya, kayak nyeri. Nah kayak gitu. Kalau misalkan ke formatio reticularis kita langsung siaga, tapi kita belum tahu siaganya kenapa gitu. Tapi pas udah sampai ke talamus baru kita, kita siaganya karena nyeri, kayak gitu. Nah terus dari talamus tadi dia bakal ada 2 arah, ke bagian korteks somatosensorik, atau nanti dia bakal ke hipotalamus atau sistem limbik bersamaan dengan formatio reticularis. Maksudnya kayak gimana kak? Jadi pas kita udah sadar nyerinya tuh bakal ngasih info ke hipotalamus. Gunanya tuh apa? Dia bakal bikin kita ada respon emosional. Jadi kita kayak, sakit, terus ada yang nangis, ada yang sedih gitu kan. Nah itu yang bikin sedih itu adalah hipotalamus. Ditambah dengan formatio reticularis yang kita udah siaga. Terus kita udah tahu ada nyeri, terus pas kita kena nyeri dan juga udah kita siaga, tiba-tiba kita nangis gitu teman-teman, atau misalkan tiba-tiba kita marah. Nah itu, jadi 3 hal ini dia akan bekerja bersamaan.
Nah, terus kalau misalkan tadi udah dari talamus, dia bakal naik ke bagian atas ke korteks somatosensorik. Gunanya buat apa? Buat lokalisasi dari nyerinya dan juga buat kita untuk merespon dari nyerinya. Kalau korteks somatosensorik yang maksudnya lokalisasi nyeri itu adalah kayak, oh kita nyerinya di tangan, oh nyerinya di kaki, oh ternyata nyerinya di mana. Nah itu kalau udah sampai korteks somatosensorik berarti kita udah tahu lokalisasi nyerinya di mana. Kalau persepsi nyeri itu artinya kita ya sadar nyerinya. Kalau misalkan aspek afektif itu kesiagaan. Kalau aspek arousal itu dari emosional gitu. Lanjut. Nah kesini dulu tadi. Jadi nyeri itu juga terbagi jadi 3 berdasarkan letaknya. Ada nyeri superficial, dalam, somatik dalam ya, deep somatik, sama visceral. Kalau misalkan superficial itu bagian kulit, dia itu kalau misalkan di bagian kulit kita lebih tahu posisinya di mana dan nyerinya juga cepat hilang. Terus kalau misalkan nyeri dalam itu dia posisinya nggak spesifik tapi nggak terlalu luas. Jadi misalkan di bagian lengan atas, jadi di lengan atas aja, cuma nggak sampai yang ke lengan bawah, nggak, cuma di lengan atas aja, cuma kita nggak tahu spesifiknya di mana dan dia bisa nyerinya bertahan lebih lama. Kalau misalkan nyeri visceral itu dia pada bagian organ teman-teman, misalnya pada bagian jantung gitu, dan dia tuh lokasi nyerinya tuh sangat luas, jadi kita nggak tahu kayak nyeri pada jantung atau nyeri pada jantung kita nggak tahu tuh sebenarnya nyerinya di mana, bisa aja ke bagian lengan, ke bagian belakang, ya banyak lah, lokasinya luas gitu, paling kita nggak tahu spesifiknya di mana dan dia juga bertahan lebih lama gitu. Ini untuk tentang nyerinya tadi. Selanjutnya ini tentang analgetik. Jadi analgesik ini sebenarnya adalah kalian tuh nggak ngerasain nyerinya, anti nyeri lah. Ini ngomongnya, bang gimana bang cara kerja anti nyeri gitu, atau obat-obat yang kalian tahu gitu. Jadi rangsangan nyeri nih sampai afren. Nah di substansi P tadi atau jarak yang ada di bagian kornu sama traktus itu seharusnya kan substansi P tadi nempel sama bagian kornunya kan, tapi ternyata dia nggak nempel. Karena apa? Nggak keluar substansi P-nya guys, substansi P-nya tuh nggak keluar. Akhirnya tuh nyeri yang harusnya disampaikan sama substansi P nggak didapat infonya sama si kornu dorsalis. Akhirnya kornu dorsalis ya, oh nggak ada nyeri nih gitu. Dia nggak tahu apa-apa. Kok bisa pak si substansi P-nya nggak keluar? Karena adanya enkefalin teman-teman, atau reseptor opiat kita nyebutnya. Nah jadi dari substansia grisea atau bagian dari otak itu dia bakal merangsang medula oblongata sama formatio reticularis untuk ngeluarin zat opiat endogen yang gunanya bikin dia nempel sama reseptor opiat yang ada di substansi P, dan akhirnya substansi P-nya nggak keluar. Intinya adalah ada yang nempel di reseptor opiat dan akhirnya substansi P-nya nggak keluar, sehingga substansi P-nya nggak keluar, nyerinya nggak diketahui, kayak gitu. Itu penggampangannya. Kurang lebih kayak gitu sebenarnya buat analgetik. Tapi nanti mungkin kalau kalian belajar analgetik yang lebih spesifik pada blok keluhan, itu nanti kalian akan lebih banyak lagi optionnya gitu. Nanti dia menghambatnya di mana dan di mana. Seperti itu. Mungkin itu aja penggambaran dari penjelasan slide aku mengenai uprak dari neurosensoris. Mohon maaf kalau misalkan materi ini sulit untuk dipahami. Aku sangat mengerti kalau misalkan materi ini sulit dipahami, karena secara beban materi ini juga cukup sulit, apalagi di keluhan juga sulit. Jadi ya aku berharap mungkin kalian bisa memahami semaksimal yang kalian bisa, dan semoga kalian lancar terus untuk kedepannya. Mungkin itu aja dari aku. Kalau misalkan ada yang dibingungkan dari PPT-nya atau ada yang ingin disanggah dari PPT-nya, silahkan aja chat aku, mau chat pribadi atau lewat ketua kelompok silahkan. Mungkin dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman. Mantap.